Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sekolah PKBM, yaitu mata di paket A. Siapkan diri Anda untuk belajar bersama saya secara ceria. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan alat tulis teman-teman untuk mencatat hal-hal penting di pembelajaran kali ini, yaitu IPA dengan subjudul siklus hidup makhluk hidup. Baik teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk mencatat hal-hal penting. Siapkan buku teman-teman dan alat tulis lainnya seperti pulpen dan atau pensil. Baik teman-teman, sebelum kita masuk di materi siklus makhluk hidup, di sini saya akan memperkenalkan asal dari PKBM, asal dari sekolah kita. Asal sekolah kita PKBM Mawasangka Tengah, yaitu berdiri di bawah naungan Yayasan Pemersatu Umat Nusantara. Yayasan Pemersatu Umat Nusantara yang biasa kita sering sebut di sini yaitu Pondok Pesantren Al-Amin atau yang biasa disebut PKBM Al-Amin Mawasangka, beralamat di Jalan Pendidikan Desa Lantongau, Dusun Kawiawia. Dan selanjutnya, perkenalkan, saya sebagai guru di sini akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang mata pelajaran IPA, yaitu siklus makhluk hidup. Perkenalan singkat saya, perkenalkan, nama saya Sarmita Rosita Eskom. Saya beralamat di Desa Lantongau. Selama 1 semester ini, saya akan membimbing teman-teman dan mengajari teman-teman untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Saya adalah seorang guru yang ada di Yayasan Pemersatu Umat Nusantara, khususnya di PKBM Al-Amin Mawasangka. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke mata pelajarannya, jangan lupa ya teman-teman, absen untuk kita mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir di proses pembelajaran kali ini. Cara mengabsennya adalah tulis di kolom komentar dengan cara tulis nama teman-teman dan paketnya. Oke teman-teman, PKBM mungkin asing di telinga teman-teman, tapi PKBM adalah yaitu biasa disebut yang sering kita dengar yaitu orang-orang yang ingin memiliki ijazah atau putus sekolah karena dia tidak memiliki batas usia sekolah. Beda dengan dia sekolah formal. PKBM adalah sekolah non formal. Baik teman-teman, PKBM biasa disebut juga memiliki 3 tingkatan. Paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini sebelum kita berdoa belajar, marilah kita membaca doa belajar. Rabbi dzikni ilman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Oke teman-teman, itulah doa sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, kita wajib berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna untuk masa depan kita dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini adalah pelajaran yang seru karena ini adalah pelajaran IPA yang membahas tentang siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup itu, makhluk hidup yang kita tahu apa aja teman-teman? Silakan tulis ya di kolom komentar.
Sepengetahuan saya, siklus makhluk hidup itu terdiri dari ya, kalau ada yang komen 3 berarti betul, yaitu manusia dengan kesempurnaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan dan tumbuhan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk di materi setelah tadi perkenalan diri saya dan perkenalan sekolah, yaitu bagaimana serunya mengenal siklus makhluk hidup. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan siklus hidup pada makhluk hidup? Opsi yang pertama, proses perkembangan makhluk hidup yang tidak dapat berulang. Opsi B, proses perubahan bentuk makhluk hidup. Opsi C, proses mencakup kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Dan bagian D, proses pertumbuhan makhluk hidup. Menurut teman-teman, jawaban mana yang paling tepat? Apakah opsi A, opsi B, opsi C, atau opsi D? Kita telah dulu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup pada makhluk hidup? Proses A. Opsi A yaitu proses perkembangan makhluk hidup yang tidak dapat berulang. Menurut teman-teman, apakah opsi A tepat? Coba teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Apakah opsi A ini sudah tepat atau kurang tepat atau salah? Dan opsi B yaitu proses perubahan bentuk makhluk hidup. Apakah opsi B juga ini sudah betul atau tidak? Dan opsi C itu proses mencakup kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Apakah ini tepat, kurang tepat, atau salah? Dan opsi D yaitu proses pertumbuhan makhluk hidup saja. Sebelum kita ke jawaban yang paling tepat, apakah teman-teman tahu apakah itu makhluk hidup? Itu dulu yang terlebih dahulu kita pahami. Apa itu makhluk hidup? Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, makhluk hidup itu terdiri dari 3 yang ada di muka bumi ini, yaitu manusia yang begitu sempurna ciptaan Allah, yang kedua yaitu hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Dari ketiga
makhluk hidup tersebut, kita bisa menelaah mana jawaban yang paling tepat. Jawaban opsi nomor A, proses perkembangan makhluk hidup yang tidak berulang. Apakah betul? Kalau proses perkembangan makhluk hidup itu betul, karena dia siklus perkembangan. Siklus makhluk hidup dia berkembang biak, tapi dia ada kata-kata yang tidak dapat berulang. Kalau tidak dapat berulang, maka makhluk hidup di muka bumi ini akan purna dan sina, tidak akan ada lagi makhluk hidup selanjutnya seperti tumbuhan, hewan, dia tidak berkembang biak, tapi pada kenyataannya dia berulang. Opsi bagian B yaitu proses perubahan bentuk makhluk hidup. Ini juga kurang tepat karena proses perubahan bentuk makhluk hidup dia hanya berubah. Berubah itu bisa saja dia akan sirna karena rentangnya usia. Dan opsi bagian D, proses pertumbuhan makhluk hidup. Opsi bagian D mirip dengan opsi bagian A. Di makhluk hidup itu ada perkembangan dan pertumbuhan. Jadi opsi bagian D juga kurang tepat karena dia cuma membahas tentang pertumbuhan makhluk hidup. Sedangkan di makhluk hidup itu ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Yang paling tepat yaitu opsi bagian C, proses mencakup kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Proses kelahiran, reproduksi, dan kematian. Yang paling tepat ini adalah D, karena makhluk hidup itu dia memiliki proses reproduksi. Setelah reproduksi, dia melahirkan. Setelah melahirkan itu dia bertumbuh dan dia mengalami kematian. Begitupun juga dengan binatang dan tumbuhan, yaitu melalui proses kelahiran. Setelah kelahiran kita bertumbuh, setelah kita bertumbuh kita reproduksi kembali dan kita mengalami kematian. Oke, ini kita membahas tentang jawabannya. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, jawaban yang paling tepat yaitu opsi C, yaitu proses mencakup kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa makhluk hidup itu mencakup proses kelahiran, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Khususnya pada manusia, yaitu dia dilahirkan, terus bertumbuh dan berkembang biak, terus bereproduksi dan mengalami kematian. Oke, selanjutnya topik yang akan kita bahas di sini pertama yaitu siklus makhluk hidup pada manusia, yang kedua yaitu siklus hidup pada hewan, yang ketiga yaitu siklus hidup pada tumbuhan. Ketiga makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Kalau siklus hidup manusia, dia itu dengan cara melahirkan, berkembang biaknya. Kalau hewan ada dua, ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Kalau siklus hidup tumbuhan itu juga dia memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada tumbuhan yang berbunga dan berbuah, ada juga pula tumbuhan yang cuma berbunga, tidak berbuah. Sebaliknya begitu ya teman-teman. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai dalam pelajaran kali ini yaitu menjelaskan tahap-tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajaran pertama ini tadi sudah dijawab oleh pertanyaan yang kita diskusikan, menjelaskan tahap-tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup, yaitu dari kelahiran, berkembang biak, reproduksi, dan kematian. Dan yang kedua yaitu membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti yang saya telah singgung, siklus manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki perbedaan. Siklusnya manusia itu sangat kompleks, dari embrio menjadi janin, dan janin menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi dewasa, dewasa menjadi lansia dan kembali ke alamnya. Dan sedangkan siklus pada hewan itu seperti yang Ibu Guru telah jelaskan tadi, yaitu memiliki dua siklus, yaitu dengan cara
dengan cara beranak dan dengan cara bertelur. Sedangkan tumbuhan yaitu dia juga memiliki siklus yang berbeda. Ada dua juga, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga dan tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Ada juga tumbuhan yang memiliki dua-duanya, bunga dan berbunga dan berbuah, dan ada juga tumbuhan yang cuma memiliki salah satunya, yaitu berbunga atau berbuah. Yang ketiga yaitu memahami perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya singgung tadi, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini berada di siklus makhluk hidup, yaitu siapa yang bisa jawab teman-teman? Apakah ada di hewan, manusia, ataupun tumbuhan? Ya, yang paling tepat jawabannya yaitu siklus makhluk hidup hewan. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bisa kita pahami ya tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di pertemuan ini di topik pembelajaran siklus makhluk hidup, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Ayo kita diskusi, apakah siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kesamaan? Siapa yang bisa jawab? Silakan ya teman-teman, jawab di kolom komentar. Apakah siklus yang ada makhluk hidup itu memiliki kesamaan atau tidak? Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di pembelajaran kali ini yaitu kita ingin membahas tentang topik A terlebih dahulu, di mana topik A yaitu siklus hidup pada manusia, menjelaskan tahap-tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup yaitu manusia, membandingkan siklus hidup manusia dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Siklus hidup. Apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup itu yang seperti Ibu Guru sudah singgung, yaitu rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, dari embrio menjadi janin, dari janin menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak hingga dewasa, dan kembali ke alam kematian. Begitulah siklus makhluk hidup. Itu rangkaian perubahan pada makhluk hidup dari dewasa hingga tua, dari seperti anak-anak dari berbicara sampai belum bisa berbicara, itulah siklus pada makhluk hidup. Ya, pertanyaannya adalah apa itu siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup adalah tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup hingga mati yang berulang untuk menjaga kelangsungan spesies. Ya, ini sudah sangat jelas ya. Apa itu siklus hidup? Siklus makhluk hidup adalah tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup hingga mati. Dari mana dia bertumbuh yaitu dari anak-anak menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua, dan berkembang biak dari belum bisa bicara hingga bisa bicara, dari belum bisa berdiri hingga berdiri, dari bisa belum berlari sampai berlari, dan berkembang biak dengan cara ya melahirkan, khususnya untuk manusia yaitu melahirkan hingga dia meninggal dan berpulang ke rahmatullah untuk menjaga kelangsungan spesies. Spesies itu yaitu spesiesnya manusia. Baik, lanjut teman-teman. Siklus hidup pada manusia. Oke, pertama yaitu adanya janin. Janin itu yang ibu-ibu kandung. Yang sering kita lihat orang wanita mengandung. Dari janin bertumbuhlah menjadi bayi. Bayi yang sangat menggemaskan. Dari bayi bertumbuh menjadi anak-anak, dan anak-anak bertumbuh menjadi dewasa atau orang tua. Manusia mengalami perubahan fisik dan mental lalu berkembang biak baik saat dewasa. Kenapa manusia memiliki pertumbuhan fisik dan mental beda dengan makhluk hidup lainnya? Karena dia memiliki pola hidup yang begitu kompleks dan
dari bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi dewasa. Contohnya yaitu seperti gambar siklus hidup manusia, definisi siklus hidup. Putaran kejadian yang berulang dari kelahiran, pertumbuhan, reproduksi hingga kematian. Betul sekali. Itu bayi, anak-anak hingga dewasa. Oke, teman-teman. Oleh karena itu, nanti yang lebih jelasnya lagi, Ibu Guru akan memberikan video tentang proses pertumbuhan manusia, bagaimana emosionalnya dari dia masih dalam kandungan hingga dia dewasa. Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di video kali ini. Pernah nggak sih kalian berpikir, bagaimana kita bisa tumbuh dari bayi yang kecil menjadi sebesar sekarang? Pasti penasaran kan? Nah, setiap manusia itu memulai perjalanannya dengan cara yang luar biasa loh. Dari satu sel kecil yang hampir tak terlihat, kita mulai berkembang. Dari satu sel kecil, kita bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Proses ini melibatkan banyak perubahan dan perkembangan yang menakjubkan. Proses ini namanya pertumbuhan manusia. Menakjubkan kan? Setiap tahap pertumbuhan membawa keajaiban tersendiri. Di video kali ini, kita akan menjelajahi setiap fase pertumbuhan manusia, dari bayi dalam kandungan sampai ketuaan. Kita akan melihat bagaimana tubuh kita berubah dan berkembang. Kita akan belajar tentang perubahan fisik, bagaimana kita belajar dan berpikir, sampai bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap fase memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Siapkan diri kalian untuk mengeksplorasi perjalanan menakjubkan pertumbuhan manusia dari awal hingga akhir. Perjalanan kita dimulai dari sebuah sel tunggal, kecil sekali seperti titik. Sel ini adalah awal dari kehidupan kita. Sebuah keajaiban yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sel ini terbentuk saat sel dari ayah dan sel dari ibu bertemu. Proses ini disebut pembuahan, di mana sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Nah, sel ajaib ini namanya zigot. Zigot ini adalah cikal bakal dari semua yang akan kita jadi nanti. Zigot ini sudah membawa semua informasi tentang kita loh, seperti warna mata, rambut, dan tinggi badan kita nanti. Informasi ini tersimpan dalam DNA, yang merupakan cetak biru kehidupan kita. Zigot kemudian membelah diri terus-menerus, seperti membuat fotokopi, sampai akhirnya membentuk bola sel yang menempel di dinding rahim ibu. Proses ini disebut pembelahan sel, dan setiap sel baru membawa salinan DNA yang sama. Bola sel ini terus berkembang menjadi embrio. Embrio ini adalah tahap awal dari perkembangan manusia, di mana sel-sel mulai mengkhususkan diri untuk membentuk berbagai bagian tubuh. Di sini, organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak mulai terbentuk. Proses ini sangat kompleks dan menakjubkan, di mana setiap sel tahu persis apa yang harus dilakukan. Embrio ini aman dan nyaman di dalam kantung ketuban, seperti rumah yang melindunginya. Kantung ketuban ini berisi cairan yang melindungi embrio dari guncangan dan memberikan lingkungan yang stabil. Ia mendapatkan makanan dari ibu melalui plasenta, seperti selang ajaib yang mengalirkan nutrisi. Plasenta ini juga berfungsi sebagai penyaring, memastikan bahwa hanya nutrisi terbaik yang sampai ke janin. Memasuki trimester kedua, embrio sudah berkembang menjadi janin. Pada tahap ini, janin mulai terlihat lebih seperti bayi dengan fitur-fitur yang lebih jelas. Janin sudah bisa bergerak loh, seperti menendang-nendang. Gerakan ini adalah tanda bahwa otot dan sarafnya mulai berfungsi dengan baik. Ia juga bisa tidur dan mendengar suara dari luar. Hebat ya! Janin bisa merespon suara-suara dari luar rahim, seperti suara ibu dan musik. Memasuki trimester ketiga, janin tumbuh semakin besar dan organ-organnya semakin matang, bersiap untuk lahir ke dunia. Pada tahap ini, janin juga mulai mengembangkan kemampuan untuk bernapas dan menghisap. Wah, menakjubkan sekali ya prosesnya. Dari sebuah sel kecil menjadi manusia yang sempurna.
Perjalanan ini benar-benar luar biasa dan penuh keajaiban. Setelah 9 bulan di dalam perut ibu, tibalah saatnya bagi bayi untuk lahir ke dunia. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh banyak orang tua, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Bayi yang baru lahir membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi keluarga. Kelahiran adalah momen yang mendebarkan, seperti petualangan baru yang seru. Setiap tangisan pertama bayi adalah tanda kehidupan yang baru dimulai. Orang tua merasakan campuran emosi dari kebahagiaan hingga kekhawatiran tentang masa depan. Bayi mungil ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, penuh dengan suara, cahaya, dan sentuhan. Dunia luar sangat berbeda dari kenyamanan rahim ibu, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Tapi jangan khawatir, bayi sudah punya kemampuan alami untuk bertahan hidup loh. Mereka dilengkapi dengan refleks yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. Setiap gerakan kecil adalah tanda dari perkembangan mereka. Mereka bisa mencari makanan dengan refleks menghisap dan menggenggam dengan kuat. Refleks ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Meskipun penglihatannya masih terbatas, bayi bisa mengenali wajah dan suara ibunya. Hubungan ini sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial mereka. Suara ibu adalah suara yang paling menenangkan bagi bayi. Dekapan hangat dan belayan lembut dari orang tua sangat penting untuk perkembangan emosi bayi. Sentuhan fisik ini memberikan rasa aman dan nyaman, membantu bayi merasa dicintai dan dilindungi. Kelahiran menandai awal dari petualangan baru yang penuh dengan eksplorasi dan pembelajaran. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi bayi untuk menemukan dunia di sekitarnya. Belajar dari setiap pengalaman baru yang mereka alami. Tahun pertama kehidupan bayi adalah masa-masa yang luar biasa. Bayi mengalami banyak perubahan, seperti belajar mengangkat kepala, berguling, duduk, hingga merangkak. Mereka mulai meraih benda-benda di sekitar dan memasukkannya ke dalam mulut, seperti ilmuwan kecil yang sedang meneliti. Kemampuan bicara mereka juga berkembang pesat. Bayi mulai mengeluarkan suara-suara lucu, meniru suara yang didengar, dan memahami kata-kata sederhana. Senyum dan tawa mereka adalah hadiah terindah bagi orang tua. Setiap hari dipenuhi dengan kejutan dan pembelajaran baru saat bayi menjelajahi dunia di sekitarnya. Memasuki usia balita, anak-anak semakin aktif dan mandiri. Rasa ingin tahu mereka besar sekali, seperti detektif cilik yang selalu ingin tahu. Mereka berlari, melompat, memanjat, menjelajahi setiap sudut rumah. Koordinasi tangan dan mata mereka semakin baik, sehingga mereka bisa bermain dengan mainan yang lebih rumit. Kemampuan bicara mereka juga semakin lancar. Mereka mulai bisa berbicara dengan kalimat sederhana dan mengerti instruksi yang lebih rumit. Anak-anak senang bertanya tentang banyak hal dan belajar melalui interaksi dengan orang tua dan teman-teman. Imajinasi mereka tak terbatas. Dunia adalah taman bermain mereka. Masa kanak-kanak adalah waktu yang tepat untuk belajar dan bermain. Anak-anak mulai masuk sekolah, bertemu teman baru, dan belajar banyak hal baru. Mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan berpikir mereka semakin berkembang. Mereka mulai bisa berpikir logis dan memahami konsep yang lebih sulit. Di sekolah, anak-anak juga belajar berinteraksi sosial, bekerja sama dalam kelompok, berbagi, dan menyelesaikan masalah. Melalui permainan dan interaksi sosial, mereka belajar tentang empati, moral, dan nilai-nilai penting. Memasuki masa pubertas, anak-anak mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun emosional. Tubuh mereka tumbuh dengan cepat, suara mereka berubah, dan mereka mulai mengalami perubahan hormon. Perubahan hormon ini bisa membuat mereka lebih sensitif dan mudah mengalami perubahan suasana hati. Pada masa ini, remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai dan aturan yang ada. Mereka mencari jati diri, mencoba hal-hal baru, dan mencari tahu apa yang mereka sukai dan inginkan dalam hidup. Masa remaja adalah masa yang penuh tantangan dan perubahan. Remaja dituntut untuk berprestasi di sekolah, bergaul dengan teman-teman, dan merencanakan masa depan. Kemampuan berpikir mereka semakin tajam. Mereka bisa berpikir abstrak, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan memahami sudut pandang orang lain. Identitas diri mereka semakin terbentuk. Mereka mulai mencari tahu apa yang mereka yakini,
apa yang penting bagi mereka, dan ingin menjadi apa mereka di masa depan. Masa remaja adalah masa transisi menuju kedewasaan, di mana mereka belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan membangun fondasi untuk masa depan. Memasuki usia dewasa muda, individu diharapkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah masa untuk mengejar pendidikan tinggi, memulai karir, dan membangun hubungan yang berarti. Perkembangan fisik mencapai puncaknya pada usia ini. Dewasa muda umumnya berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan memiliki energi yang melimpah. Fokus mereka beralih pada pengembangan karir dan pencapaian tujuan hidup. Mereka membangun hubungan romantis, mempertimbangkan pernikahan, dan memulai sebuah keluarga. Dewasa muda dihadapkan pada banyak pilihan dan tantangan saat mereka menavigasi peran dan tanggung jawab baru dalam masyarakat. Penuaan adalah proses alami yang terjadi pada setiap orang. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami perubahan fisik, seperti munculnya keriput dan rambut beruban. Tapi, penuaan bukan berarti kita berhenti belajar dan berkembang. Kita tetap bisa aktif, produktif, dan bahagia di usia senja. Dengan menjaga kesehatan dan tetap aktif, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh sukacita. Nah, teman-teman, itulah perjalanan menakjubkan pertumbuhan manusia. Dari sel tunggal hingga dewasa, setiap tahap kehidupan memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Semoga video ini menginspirasi kita untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Baik, di sini setelah teman-teman menonton video tadi, di sini Bu Guru akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang kedua, memiliki siklus hidup yang paling kompleks di antara makhluk hidup lainnya, dan diberi dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, jangan lupa ya teman-teman untuk mencatat hal-hal yang penting dalam materi ini, karena soal yang muncul pertama tadi kemungkinan besar akan muncul di soal ulangan atau soal ujian akhir. Baik ya teman-teman, olehnya karena itu, untuk sekalian teman-teman, mari kita sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru ingatkan kembali untuk mengabsen secara online di kolom komentar dengan cara menulis namanya teman-teman, dan jangan lupa untuk like video ini dan share semoga ke teman-teman yang teman-teman tahu bahwa dia masuk dalam PKBM paket A supaya dia bisa menonton video ini dan memiliki ilmunya. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.